Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini membahas sistem endokrin. Sistem endokrin itu disebut juga sistem hormon ya. Jadi ada dua kelenjar di tubuh kita. Satu kelenjar yang dikeluarkan, produksi kelenjar dikeluarkan langsung ke pembuluh darah, namanya endokrin. Kalau tidak ada salurannya. Kalau ada salurannya namanya eksokrin. Ini bisa lihat ya, slide show. So, jelas dilihat? Iya, Pak. Bisa, Pak. Jadi ada dua kelenjar. Kelenjar yang tidak punya saluran. Ada kelenjar yang tidak punya saluran. Jadi begitu dihasilkan kelenjar tersebut, dimasukkan ke dalam darah. Namanya hormon. Karena hasil sekresinya tidak dibuang keluar tubuh, tapi masuk ke dalam aliran darah. Sedangkan eksokrin, kalau ini kan endokrin. Kalau eksokrin hasil sekresinya dibuang keluar tubuh. Seperti kelenjar ludah ada salurannya, kelenjar keringat ada salurannya, urin ada salurannya, ya. Jadi endokrin itu tidak punya saluran, jadi langsung dihasilkan masuk ke dalam darah. Ada lebih kurang 50 hormon merupakan produksi dari sistem endokrin. Jadi hormon di tubuh kita itu ada banyak sekali, ya lebih kurang 50 yang diketahui. Secara kimiawi hormon dibagi menjadi 3 kelas. Satu hormon steroid seperti testosteron, estradiol, progesteron, estrogen, ya. Jadi merupakan hormon steroid, ya. Ada juga jenis hormon peptida. Peptida itu poliasam amino, asam amino yang jumlahnya cukup banyak, seperti misalnya hormon insulin, hormon prolaktin, begitu. Ada hormon derivat itu turunan ya, asam amino seperti norepinefrin, epinefrin, tiroksin. Tiroksin ini untuk tiroid ya, tiroksin untuk tiroid. Jadi hormon itu dibagi 3 besar, 3 kelas, hormon steroid, hormon peptida, hormon derivat asam amino. Ya. Nanti kita coba, kalau testosteron, estradiol nanti akan dibahas di reproduksi ya. Kelenjar apa saja yang dapat menghasilkan hormon? Ada kelenjar hipofisis, itu di otak ya, otak besar. Kemarin kita udah bahas di otak besar. Ada talamus, ada hipotalamus, ada hipofisis. Ya, talamus itu rajanya hormon. Ya, rajanya hormon. Yang ngatur segala hormon di seluruh tubuh adalah hipotalamus. Ya. Bapak, maaf, slide-nya nggak jalan. Oh, slide-nya nggak jalan. Masih di yang kedua. Oke, sekarang udah jalan belum? Belum, Pak. Gimana ya caranya? Di stop dulu, Pak. Share screen-nya, Pak. Diulang. Biasanya jaringannya, Pak, yang membuat nggak jalan kadang. Caranya seperti tadi, Pak. Sekarang bagaimana? Belum ada, Pak. Screen-nya udah hilang ya? Hilang, Pak. Dimulai lagi, Pak, kayak tadi, Pak. Oh. Di share screen sekarang. Jendela. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini slide yang baru ya? Iya, Pak. Iya, Pak, ketiga.
Ini jelas ya? Tampak? Iya, Pak. Jadi kelenjar apa saja yang menghasilkan hormon, yaitu seperti hipofisis. Ya, hipofisis itu ada dua, hipofisis anterior, ada hipofisis posterior. Ya. Ada tiroid di gondok di leher itu ya. Ada paratiroid itu di belakangnya tiroid. Ada adrenal itu di ginjal. Ya, korteks ginjal yang terbagi atas dua, suprarenalis itu korteks dan medula. Ada pankreas, ada lambung, ada duodenum. Duodenum itu usus 12 jari ya. Ada ovarium, ada testis, ada timus. Timus ini nanti kalau udah dewasa hilang sendiri. Ya. Tapi ini baru sebagian kecil ya dia. Tapi sebagian besar organ-organ menghasilkan hormon adalah seperti ini, kelenjar-kelenjarnya. Ini udah berubah belum? Belum, Pak. Gimana ya caranya ya? Kok nggak berubah ya? Ini Pak, Bapak slideshow ya Pak? Maaf. Iya. Jangan di slideshow Pak. Kalau di slideshow dia nggak mau ganti. Nah iya Pak. Oh, udah ya? Udah berubah ya? Berubah Pak. Udah, Pak. Oke, ini hipotalamus. Ini ada hipofisis di sini. Ya, hipotalamus, hipofisis. Ya, namanya disebut pituitary gland. Ya, hipofisis diatur oleh hipotalamus. Hipotalamus diatur oleh talamus. Jadi kelenjar hipofisis dibagi tiga. Sebenarnya dua sih, anterior, posterior. Medulanya nggak pengaruh. Ini kelenjar tiroid di gondok. Di belakangnya ada kelenjar paratiroid. Nah, pada waktu lahir ada kelenjar timus. Waktu lahir karena udah dewasa hilang. Kemudian kelenjar di atas ginjal, suprarenal. Ya, ada korteks, ada medula. Kelenjar pankreas, ya. Kelenjar ovarium, kelenjar testis. Ada juga kelenjar di gelambung, gastrin, ada kelenjar di duodenum. Tapi nanti di organ pencernaan ya. Sudah berubah? Sudah, Pak. Kelenjar hipofisis sekarang ya. Terdiri dari hipofisis anterior depan, medula di tengah, dan posterior di belakang. Ya. Anterior dan medula disebut adenofisis. Adenohipofisis, maaf. Anterior itu depan ya. Posterior belakang, medula itu tengah-tengah. Disebut juga adenofisis. Yang posterior disebut juga neurohipofisis. Itu ada sinyal saraf baru disekresikan. Kelenjar hipofisis contohnya adalah merupakan master gland. Jadi rajanya saraf lah, rajanya kelenjar hormon. Karena dapat menghasilkan hormon dan hormon yang dihasilkan dapat merangsang kelenjar lain untuk menghasilkan hormon lain. Maksudnya begini. Jadi hipofisis mengatur hormon tiroid, ya. Saya ambil contoh. Hipofisis mengatur hormon tiroid. Hipofisis mengatur hormon suprarenal. Hipofisis mengatur hormon ovarium. Hipofisis mengatur hormon testis. Begitu. Jadi disebut master gland. Masternya kelenjar. Ya. Jadi kelenjar hipofisis merupakan disebut juga master gland. Karena dapat menghasilkan hormon dan hormon yang dihasilkan dapat merangsang kelenjar lain untuk menghasilkan hormon lain. Ya, contohnya hipofisis anterior disebut menghasilkan TSH-RH, thyroid stimulating hormone. Jadi hormon yang menghasilkan
merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan tiroksin. Jadi hipofisis anterior mengeluarkan TSH. TSH ini somatotropic hormone. Kemudian merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan tiroksin. Kemudian tiroksin digunakan untuk metabolisme tubuh seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Berarti jalan menuju hipofisis anterior akan terhambat dan seterusnya. Jadi gini, Dek. Hipofisis mengeluarkan hormon TSH, somatotropic hormone. Ya, hipofisis mengeluarkan hormon TSH. TSH-nya kemana? Kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid dapat instruksi dari hipofisis untuk mengeluarkan hormon tiroksin. Sampai di sini paham, Dek? Halo? Jadi hipofisis memberikan instruksi kepada hormon tiroid melewati TSH supaya tiroid menghasilkan tiroksin. Untuk apa tiroksin ini digunakan untuk metabolisme tubuh seperti karbohidrat, protein, dan lipid. Nah, kalau karbohidrat tiroksin sudah keluar, maka tiroksin ini menghambat TSH supaya nggak keluar lagi. Kenapa? Karena udah keluar. Gitu. Tiroksin akan memberi kabar kepada hipofisis bahwa tiroksin sudah keluar sehingga TSH di stop. Kalau tiroksinnya dipakai kemudian hilang habis, maka ya hipofisis mengeluarkan lagi TSH supaya dikeluarkan tiroksin. Begitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi hipofisis menghasilkan TSH untuk keluar kepada tiroid menghasilkan tiroksin. Begitu tiroksin keluar, maka tiroksin ini menyampaikan kepada hipofisis bahwa tiroksin sudah dihasilkan, sudah diproduksi, maka TSH di stop. Stop karena sudah keluar tiroksinnya. Begitu tiroksin dipakai untuk metabolisme tubuh, maka tiroksinnya hilang, habis dipakai untuk metabolisme. Begitu tiroksin habis, hipofisis mengeluarkan TSH lagi untuk menghasilkan tiroksin. Demikian seterusnya. Kalau nggak jelas, langsung ditanya ya, dia. Iya, Pak. Ini anterior, posterior. Makanya medulanya nggak terlalu pengaruh sebetulnya. Ini hipofisis ya. Jadi dia mengatur hormon testis, hormon di tulang, hormon di prolaktin, ya, di tiroid. Ini apa? Di ovarium, di suprarenal, begitu. Ini saya harusnya pakai Zoom ya, pakai Zoom, pakai slideshow supaya besar. Tapi Anda nggak bisa melihat kalau pakai slideshow. Jadi posterior, ada anterior. Hipofisis anterior menghasilkan juga selain TSH menghasilkan hormon pertumbuhan, growth hormone. Growth hormone, ya. Hormon ini bekerja pada tulang, otot, tulang rawan, kulit, dan bekerjanya sangat terbatas, ya. Hormon ini bekerja sangat terbatas, contohnya pada laki-laki, pada perempuan, pada usia 20 tahun pertumbuhan drastis, pertumbuhan stop. Pertumbuhan akan tinggi pada usia 13-16 tahun. Sedangkan pada wanita, 18 tahun berhenti. Pertumbuhan tertingginya 9-12 tahun. Ya. Jadi hormon pertumbuhan dihasilkan oleh hipofisis anterior, yaitu hormon growth atau growth hormone, hormon pertumbuhan. Namanya somatotropin. Bekerjanya pada tulang, otot, rawan, kulit, tulang rawan, kulit, dan bekerjanya terbatas
karena usia 21 tahun hormon ini tidak bertumbuh lagi. Nah, ada kelainan ketika growth hormon ini tidak berhenti, sehingga tulang bertumbuh terus, terjadilah orang yang tinggi gigantisme, ya, tinggi badannya tidak terkontrol. Growth hormon sangat dipengaruhi oleh kadar glukosa dalam darah. Bila selesai makan, kadar gula dalam darah akan meningkat, growth hormon tidak mau bekerja. Jadi bila kadar gula dalam darah menurun, growth hormone bekerja secara maksimal. Ya, jadi gula menghambat keluarnya growth hormone. Ya, supaya apa? Kenapa? Karena ketika gula naik, parasimpatis bekerja. Ketika parasimpatis bekerja, maka simpatisnya berhenti bekerja. Begitu. Nanti ketika gula itu turun, simpatisnya bekerja untuk menghasilkan growth hormone. Bila growth hormone bekerja normal, tubuh akan normal. Bila hipersekresi atau kelebihan produksi, manusia raksasa namanya gigantisme. Bila hiposekresi, manusianya akan kerdil atau cebol. Ya, kalau growth hormonnya kurang, manusianya pendek. Kalau growth hormonnya kelebihan produksi, maka manusianya akan tinggi sekali. Ya, ini manusia tinggi sekali. Bayi orang yang mengandung, ibu hamil mengandung, growth hormonnya tinggi, besar sekali, sehingga bayi yang dilahirkan itu besar sekali. Biasanya lahirnya dengan seksio cesarean. Jadi bayi lahir dengan berat 8,7 kilo. Ya, kenapa? Growth hormonnya tinggi ketika dalam kandungan. Atau ketika dewasa, growth hormon tidak terkontrol. Ini tinggi badannya bisa sampai di atas 2 meter. Yang berikutnya, tirotropik hormon, yaitu tirosomatotropic hormon. TSH tadi sudah saya sampaikan ya, pengaruhnya ke kelenjar tiroid, menghasilkan tiroksin, T4, lioptironin, T3, dan kalsitonin. Ini hormon yang dihasilkan. Fungsinya untuk metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak untuk metabolisme. Kemudian yang ketiga, tadi hormonnya adalah yang pertama dari hipofisis anterior itu growth hormone. Jadi hormon pertama dari hipofisis anterior itu growth hormone. Hormon kedua TSH. Hormon ketiga ACTH, adrenocorticotropic hormone. Ada 3 kelompok besar, yaitu glukokortikoid, penghasil gula, mineralokortikoid. Maaf, saya minum dulu ya. Glukokortikoid menghasilkan gula. Menghasilkan gula artinya kita makan gula kelebihan atau kelebihan gula akan disimpan dalam hepar atau otot. Maka ketika sedang tidak makan, maka gula yang ada di hepar atau di lever dan di otot dikeluarkan oleh hormon glukokortikoid untuk masuk ke dalam darah. Yang kedua, mineralokortikoid, itu mengatur keseimbangan cairan antara ion natrium dan ion kalium. Jadi ACTH mengatur keseimbangan antara natrium dan kalium. Ya, natrium kalium merupakan unsur atau mineral yang penting untuk perlistrikan saraf, ya, perlistrikan saraf dan otot. Ya, kemarin kita bahas masalah potensial aksi. Potensial aksi pada saraf yaitu keseimbangan antara ion natrium dan ion kalium. Yang ketiga, gonadotropikoid untuk wanita, estrogen ya, dan progesteron untuk pria, testosteron. Jadi
Hormon pertama dari hipofisis anterior adalah growth hormone. Hormon kedua dari hipofisis anterior adalah TSH, thyroid somatotropic hormone. Hormon ketiga adalah ACTH, adrenocorticotropic hormone. ACTH ada 3 kelompok besar, yaitu glukokortikoid, yaitu untuk menghasilkan gula. Menghasilkan gula artinya gula yang disimpan hasil makan, disimpan di lever dan di otot, itu dikeluarkan oleh ACTH untuk dipakai oleh tubuh. Jadi orang kalau puasa kan tidak ada gula yang masuk, maka energinya dari mana? Dari gula yang disimpan dalam lever dan otot. Jadi kalau kita makan sahur, gula yang masuk ke dalam tubuh disimpan di lever dan otot. Ketika siang hari, gula yang disimpan itu dikeluarkan oleh glukokortikoid untuk keperluan energi. Yang kedua mineralokortikoid, ya, itu mengatur keseimbangan antara ion natrium dan ion kalium. Kemudian yang ketiga gonadkortikoid, yaitu untuk perempuan estrogen progesteron, untuk laki-laki testosteron. Hormon keempat prolaktin. Prolaktin ini untuk menyusui, jadi lactogenic hormone, luteotropik hormone, disebut juga LTH, ya. LTH itu persiapan produksi air susu, LTH luteinizing tropic hormone, ya. Prolaktin ini persiapan produksi ASI, ya. Jadi ketika ibu melahirkan, ibu menjelang melahirkan, maka prolaktin ini dikeluarkan oleh hipofisis anterior untuk merangsang kelenjar susu ibu untuk menghasilkan ASI, ya, di payudara. Siapa yang merangsang pengeluarannya ASI oleh oleh payudara? Yaitu hormon prolaktin. Kalau prolaktinnya sedikit, maka ASI-nya sedikit. Kalau prolaktinnya banyak, maka ASI-nya menjadi banyak. Gonadotropin hormon terdiri atas FSH. Ini akan dibahas di reproduksi, ya, akan lebih bahas dalam di reproduksi nanti. Sekarang kan endokrin. Nanti akan dibahas lebih jelas di reproduksi. FSH follicle stimulating hormone, jadi hormon yang merangsang pematangan sel telur dalam ovarium, ya. Jadi perempuan-perempuan itu punya sel telur dalam ovarium. Sel telur ini dimatangkan oleh FSH, dimatangkan oleh follicle stimulating hormone. Sampai matang, maka telur ini dikeluarkan dari ovarium melalui hormon LH, luteinizing hormone. Ya, nanti akan kita bahas lebih dalam di materi reproduksi. Pada wanita, FSH mematangkan telur dalam folikel ovarium mulai dari folikel awal, primer, sekunder, sampai tersier, disebut juga folikel de Graaff, folikel matang. Kemudian LH menebalkan dinding rahim dan mempertahankan implantasi janin. Ya, nanti kita akan bahas pada materi reproduksi. Pada pria, FSH mematangkan spermatogonium. Jadi spermatogonium merupakan bentuk awal dari sperma. Ya, jadi sperma itu aslinya spermatogonium, jadi spermatozoa melalui spermatogenesis. Ya, jadi sama seperti sel telur, awalnya belum matang di ovarium. Sperma juga awalnya belum matang di testis, dimatangkan oleh FSH. Di testis juga ada sel Leydig yang produksi hormon testosteron. Jadi kalau ovarium menghasilkan estrogen progesteron, kalau laki-laki sel Leydig menghasilkan testosteron. Ya, kalau perempuan kan punya progesteron dan estrogen progesteron. Di mana dihasilkan estrogen progesteron? Di sel ovarium, di ovarium. Kalau laki-laki testosteron dihasilkan di mana? Di testis, yaitu di sel Leydig. Dua-duanya dipengaruhi oleh FSH. FSH ini follicle stimulating hormone yang dihasilkan oleh hipofisis anterior. Mudah-mudahan
jelas ya, tapi secara umum, secara gambaran garis besar saja. Jadi pertama, hormon growth hormone. Yang kedua, hormon tiroid somatotropik hormone. Yang ketiga, ACTH. Yang keempat, prolaktin. Yang kelima, gonadotropin. Ya. Growth hormone untuk pertumbuhan. Tirotropik itu gondok untuk metabolisme tubuh. ACTH dibagi 3 untuk gula, mengeluarkan gula, untuk mineral, dan untuk membantu pengeluaran estrogen progesteron. Tapi ini sedikit ya, sedikit. Yang paling banyak itu di ovarium. Keempat, hormon prolaktin itu pengeluaran ASI. Kelima, gonadotropin. Ini yang besar, jumlahnya besar. Estrogen, progesteron dalam jumlah besar dihasilkan oleh gonadotropin di ovarium. Sebagian kecil di ACTH, sebagian besar di ovarium. Kalau pada laki-laki, sebagian kecil di ACTH, sebagian besar testosteron dihasilkan di sel Leydig, di testis. Hipofisis medula, sekarang bagian tengah, tadi kan anterior, menghasilkan MSH, melanocyte stimulating hormone, akan menghasilkan pigmen melanin untuk warna kulit. Jadi MSH di hipofisis tengah menghasilkan melanocyte stimulating hormone, hormon yang menstimulasi melanosit. Melanosit adalah sel pigmen. Jadi semakin banyak pigmen melanosit, semakin hitam kulit kita. Jadi orang Afrika melanositnya tinggi. Orang kulit putih melanositnya rendah. Orang albino tidak punya melanosit. Ya. Siapa yang merangsang tumbuhnya melanosit yaitu hipofisis medula. Ya, makin banyak melanin, makin hitam pigmen kulit. Makin sedikit melanin, makin putih pigmen kulit. Dan MSH ini dirangsang juga oleh sinar matahari. Makanya orang yang terjemur di sinar matahari, kulitnya akan lebih gelap dibandingkan orang yang tidak terkena matahari. Ya, bila orang boleh menjemur kulit tubuh pada saat ultraviolet matahari tidak baik, ya, sehingga pigmen kulit pecah sehingga menimbulkan bercak pecah berwarna coklat seperti noda pada kulit. Jadi kita lihat orang bule suka berjemur, badannya menjadi kemerah-merahan, kecoklat-coklatan. Ya, kenapa? Karena melanositnya meningkat akibat sinar matahari. Jadi dirangsang oleh sinar matahari, keluarlah MSH, melanocyte stimulating hormone, untuk membuat warna kulit menjadi lebih gelap, pigmen kulit, hipofisis medula. Ini lihat Michael Jackson yang kulitnya hitam, dikasih obat untuk menjadi mematikan melanosit. Ya, ini kita maaf ya, bukan gibah ya, tapi contoh bagaimana orang kulit hitam bisa berubah menjadi kulit putih. Caranya dikasih krem yang krem ini mematikan sel melanosit. Ya, sel melanosit sehingga kulitnya berwarna putih. Ya, melanositnya mati. Hipofisis posterior, ya, menghasilkan oksitosin. Oksitosin ini regulasi untuk kontraksi rahim setiap 3 jam, 2,5 jam. Jadi ketika ibu sedang melahirkan, maka rahimnya berkontraksi. Ya, pertamanya 3 jam sekali kontraksinya, mules ya, mules. Kemudian lama-lama lebih cepat sampai 10 menit sekali. Ya, ada yang 10 menit 2 kali. Ya, jadi membantu dalam proses pengeluaran kelahiran. Dan oksitosin ini membantu untuk pengeluaran prolaktin, sehingga air susu ibu bila setelah dilahirkan kelenjar mame ibu diserap oleh bayi. Jadi oksitosin selain memberikan kontraksi pada rahim pada saat ibu melahirkan, oksitosin juga merangsang keluarnya prolaktin. Kedua, relaksin. Relaksin ini membuka simfisis pubis. Waduh, simfisis pubis itu nanti Anda lihat ya di YouTube ya, di Google ya. Simfisis pubis itu tulang yang di atas tulang kemaluan, sehingga bayi mudah untuk dilahirkan. Ya. Kedua hormon di atas harus bekerjasama agar bayi mudah dilahirkan. Yang ketiga,
hormon dari hipofisis posterior, yaitu ADH, antidiuretik hormon. Jadi hormon yang menghambat buang air kecil. Disebut juga vasopresin atau pitresin. Mencegah antidiuretik, mencegah diuretik, buang air kecil. Ya, mencegah agar urin yang keluar tidak terlalu banyak. Jadi kalau ada orang minum, hormon ADH-nya menaik atau turun, Dek? Kalau orang banyak minum. Turun. Menaik. Yang betul, kalau orang banyak minum, ADH-nya naik apa turun? Naik. Turun, Dek. Kalau orang banyak minum, maka harus banyak kencing, kan? Kalau enggak, nanti air menumpuk, cairan menumpuk dalam tubuh. Maka anti-ADH-nya harus turun, supaya terjadi buang air kecil. Karena antidiuretik adalah anti buang air kecil. Kalau orang kehausan, maka ADH-nya naik. Supaya apa? Supaya tidak kencing. Gitu ya. Nangkep ya? Nangkep nggak? Iya, Pak. Siap. Nangkep ya. Jadi antidiuretik itu anti buang air kecil. Jadi kalau orang banyak minum harus buang air kecil, maka ADH-nya turun. Kalau orang kurang minum, terjadi dehidrasi, maka anti-ADH-nya harus naik supaya cairannya tidak keluar. Kalau orang dehidrasi ADH-nya naik, maka semakin dehidrasi dianya. Ya. Kelenjar tiroid tadi sudah saya sampaikan ya, dari TSH dari hipofisis anterior menginstruksikan tiroksin untuk metabolisme tubuh, baik metabolisme karbohidrat, protein maupun lemak atau lipid. Ada liuteronin, ada kalsitonin, ini merupakan bahan baku bentuk paratiroid. Jadi ada kelenjar tiroid, ada kelenjar tiroid, ada kelenjar paratiroid. Ya. Kelenjar tiroid menghasilkan tiroksin. Bahan baku tiroksin adalah yodium. Makanya orang kekurangan yodium, tiroidnya membesar di gondok, kekurangan yodium. Ya, kenapa? Karena tubuh berusaha untuk menghasilkan tiroksin, tapi kekurangan yodium. Ya, orang yang jauh dari laut biasanya yodiumnya kurang. Orang yang dekat dari laut yodiumnya tinggi. Kenapa? Yodium rata-rata ada di makanan laut. Ya, seperti garam beryodium, ikan, ya, ikan laut ya. Makanya orang gondokan rata-rata orang yang jauh dari laut seperti di gunung, ya, begitu. Kalsitonin merupakan paratiroid. Jadi para itu adalah di sekitar. Ada medis, ada paramedis. Medis adalah dokter, paramedis adalah perawat dan bidan, ya. Karena orangnya ada di sekitar dokter, paramedis, ya. Jadi kalau hormon ada hormon tiroid, ada hormon paratiroid, ya. Berfungsi mengatur kadar kalsium dalam darah. Jadi kalsium naik atau turun itu diatur oleh paratiroid, ya. Sekarang Anda bisa bedain nggak antara tiroid dengan paratiroid? Kalau tiroid mengatur metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi tiroid ini menghasilkan tiroksin, bahan bakunya yodium. Kalau paratiroid mengatur kalsium. Ya. Kalau kekurangan kalsium, maka kalsium diambil dari gigi, tulang, ya. Jadi tulangnya keropos. Ya. Kalsium dipakai untuk keperluan kontraksi otot. Ya, ini maksudnya orang yang kekurangan tiroksin, kekurangan yodium. Ya, kekurangan yodium. Mukanya agak bengkak ya. Ini lihat gondoknya besar di lehernya. Ini kekurangan yodium. Ya, mungkin kekurangan yodium, mungkin. Biasanya petani yang ada yang jauh dari laut biasanya.
Orang yang kelebihan yodium, ya, jadi matanya menonjol keluar namanya exophthalmos, ya, atau goiter, Graves disease, ya, hipertiroid, kelebihan hormon tiroid. Jadi kekurangan hormon tiroid itu gondok atau myxedema, ya. Kalau kelebihan hormon tiroid itu exophthalmos. Ke paratiroid. Menempel pada kelenjar tiroid. Jadi paratiroid itu di sekitar tiroid ya. Saya katakan tadi kalau namanya para dalam dunia kedokteran itu artinya di sekitar. Sebanyak 2 pasang sebesar kacang hijau, ya 4 buah, 2 pasang. Sebagian di atas, sebagian lagi di bawah. Menghasilkan para hormon paratiroid yang berfungsi mengatur kadar kalsium. Kalsium diperlukan dalam proses mempercepat pembekuan darah apabila terjadi luka. Jadi kalsium diperlukan untuk pembekuan darah. Kalau kalsiumnya berkurang jumlahnya, kadar kalsiumnya turun, maka ketika terjadi perdarahan atau luka, maka darahnya agak sulit untuk berhenti. Kalsium diperlukan untuk pembentukan tulang, memperkuat tulang dan gigi. Kalsium juga diperlukan untuk proses kontraksi otot. Jadi kalau kalsium itu kurang, maka paratiroidnya naik apa turun? Kalau kalsium di tubuh turun. Halo? Naik ya, Pak. Naik. Kalau kalsiumnya turun di dalam darah, maka paratiroidnya tinggi. Untuk apa? Supaya kalsium diambil dari tulang dan gigi. Kalau kalsium naik, paratiroidnya akan turun. Ya, kira-kira demikian. Sekarang kenal agenda adrenal anak ginjal. Disebut juga kelenjar suprarenal. Supra artinya di atas, renal artinya ginjal. Ada 2 bagian, korteks, medula. Medula itu tengah. Tadi di hipofisis juga begitu kan, ada medula. Korteks itu di tepinya, kapsulnya, di luarnya. Bagian korteks mempunyai 3 kelompok besar, glukokortikoid, mineralokortikoid, gonadotropin. Tadi udah saya sampaikan ya. Ini disebut juga ACTH. Ya. Tadi udah dijelaskan. Di bagian korteks, ya. Di bagian medula, tengah-tengahnya menghasilkan adrenalin dan epinefrin. Adrenalin dan epinefrin serta derivatnya yaitu noradrenalin dan norepinefrin. Fungsinya apa? Dilatasi pembuluh darah koronaria jantung. Ya. Dilatasi pembuluh darah dan otot bronkiolus, bronkus itu di paru-paru ya, agar respirasi berjalan dengan normal. Ya. Konstriksi penyempitan pembuluh darah pada daerah muka, terutama bila kita dipermalukan atau kena panas matahari, ya, menghasilkan gula dari glikogen otot. Ini fungsi kelenjar medula, hormon yang dihasilkan dari medula renal, ya, suprarenal. Jadi saya ulangi, ACTH, ya, disebut juga suprarenal. Ada 2 bagian, korteks dan medula. Korteks ini hasilnya 3 ini, glukokortikoid, mineralokortikoid, dan gonadotropin. Kemudian bagian medulanya adrenalin dan epinefrin. Ini fungsinya tinggal dibaca. Kelenjar pankreas ini dikenal dengan kelenjar penghasil insulin, ya. Insulin bertempat di kelenjar pankreas. Pankreas ini dapat menghasilkan eksokrin. Eksokrin itu ada saluran ya, dan endokrin yang tidak punya saluran. Disebut juga pulau Langerhans, ya. Ada sel alfa, sel beta, sel delta, sel pankreopeptida, ya. Jadi
Sel alfa menghasilkan gula kekurangan tubuh. Sel beta menghasilkan insulin. Ya, insulin itu kalau tubuh kekurangan kelebihan gula, insulinnya naik. Tubuh kelebihan gula, insulin naik supaya gula itu turun. Ya. Tapi yang penting Anda pelajari adalah pankreas itu penghasil sel insulin, penghasil insulin dari sel beta pulau Langerhans. Ya, pulau Langerhans. Jadi dalam pankreas itu ada pulau-pulau, nama sebut pulau Langerhans yang memiliki sel beta penghasil insulin. Ya, yang lainnya nggak terlalu penting. Ya, ini fungsi insulin. Ya, sama ACTH. Ya, kalau kelebihan gula akan disimpan di otot dan di lever oleh insulin. Orang habis makan gula darah naik, insulin keluar. Insulin keluar, maka gula akan dimasukin ke dalam otot dan ke dalam lever. Ya, sehingga gula itu turun. Ketika puasa, sel alfa menghasilkan glukagon. Ya, sel beta menghasilkan insulin, sel alfa menghasilkan glukagon. Glukagon mengeluarkan gula dari lever dan otot sehingga kadar gula menjadi naik lagi. Jadi gitulah. Insulin dan glukagon. Nangkep nggak di sini? Jadi kalau gula naik, insulinnya naik. Kalau gula turun, glukagonnya naik. Kalau gula naik, insulin naik, glukagon turun. Kalau gula turun, insulin turun, glukagonnya naik. Ya. Kelenjar lambung menghasilkan gastrin nanti akan dibahas pada saat pencernaan ya. Gastrin ini membuat proses gerak peristaltik. Hormon gastrin membuat proses peristaltik. Peristaltik itu gerakan memeras makanan dalam lambung. Ya, makanan dalam lambung itu digerakkan, diperas oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini keluar lewat terjadi lewat hormon gaster, namanya hormon gastrin. Jadi makanan yang padat menjadi lunak atau menjadi cair, nama disebut juga kim. Kim ini adalah makanan cair yang ada dalam lambung, makanan yang menjadi cair, menjadi lunak dalam seperti bubur ya. Jadi kalau makan nasi, ayam sampai di lambung, diolah oleh lambung menjadi bubur. Ya, namanya kim. Sehingga hasil dari lambung ini mudah diserap oleh intestinum atau usus. Ya, usus halus dan usus besar. Duodenum ada kelenjar sekretin. Ini membantu proses gerakan peristaltik dalam usus halus. Jadi kalau gerakan peristaltik dalam lambung namanya gastrin, gerakan peristaltik dalam usus halus namanya sekretin. Ya. Di usus halus terjadi penyerapan karbohidrat, protein, dan lemak. Ya. Di usus besar terjadi penyerapan air. Timus menghasilkan timus, kekebalan tubuh manusia, ya. Tapi ini udah masih kecil saja. Kalau udah dewasa, maka kelenjar timus akan menghilang. Seperti pada usia saya sekarang ini, adik-adik sekarang ini udah kuliah, udah nggak punya kelenjar timus lagi, ya. Timus ini menghasilkan kekebalan tubuh, ya, kekebalan seluler, sel limfosit T, dan kekebalan seluler seperti antibodi. Ya, kekebalan seluler itu sel darah putih. Kekebalan humoral itu antibodi, ya, antibodi. Itu namanya humoral. Karena tidak berbentuk sel.
ovarium nanti pada saat kuliah reproduksi akan diperdalam lagi ya. Menghasilkan estrogen, progesteron ini sekarang sekilas saja. Estrogen berfungsi untuk mematangkan telur, folikel, sampai folikel degraf. Nanti akan dibahas lagi deh, lebih dalam lagi, ya. Sekarang sekilas aja. Testis, kalau testis juga demikian nanti. Kalau testis ini sederhana dibandingkan perempuan. Testosteron tuh untuk testosteron diperlukan untuk menumbuhkan kumis, menumbuhkan janggut, menambah jakun, mempertebal jakun. Jakun itu apa? Tulang tiroid. Jadi laki-laki itu kalau sudah dewasa, sudah balik, testosteronnya keluar, maka mulai keluar muncul kumis, muncul janggut, muncul jakun, ya. Kemudian suara berubah, yang tadinya kekanak-kanakan suaranya menjadi besar. Itu oleh hormon testosteron. Kalau estrogen itu fungsinya untuk tanda seks sekunder pada perempuan. Misalnya muncul membesarnya payudara, sudah mulai membesar ya semenjak keluar estrogen. Kemudian mulai muncul menstruasi ya. Muncul menstruasi. Kemudian kulit jadi halus. Makanya kalau laki-laki kulit tidak halus. Kenapa? Karena tidak punya estrogen. Kalau perempuan kulit halus. Kenapa? Karena perempuan punya estrogen. Progesteron dihasilkan ketika sudah haid. Ya, kira-kira demikian. Ini akan dijelaskan lebih dalam pada saat presentasi kuliah reproduksi. Baik, itu yang mau saya sampaikan dari hormon-hormon semuanya. Nanti saya akan share ke grup. Nanti Anda pelajari. Silakan ditanya apa yang Anda tidak tahu ya, Dea. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Bapak saya mau nanya. Ya. Tadi yang masuk Kenapa, Dek? yang melanosit, Pak. Kan orang yang kulitnya hitam kan mematikan melanosit supaya putih. Kalau kayak gitu ada efek samping yang negatifnya nggak, Pak? Kulit hitam kenapa? Itu Pak yang tadi yang mematikan melanosit, itu ada efek samping negatifnya nggak, Pak? Oh, nggak ada, Dek. Kecuali obatnya mengandung merkuri. Jadi bukan mematikan melanositnya yang salah, tapi merkurinya. Merkuri tahu ya, air raksa yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Jadi obatnya deh yang berbahaya, bukan melanositnya dimatikan yang berbahaya. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau mau beli obat pemutih supaya putih kulitnya, cek apakah ada hidrogirum apa tidak. Ya, ada lagi pertanyaan, Dek? Bapak, apa itu bisa, kan kalau misalnya kita pakai obat itu bakal mematikan total apa gimana, Pak? Kalau apa? Kalau kita pakai obat-obatan kayak gitu yang buat melanosit itu, apa mematikan melanositnya total apa enggak, Pak? Tidak, melanositnya akan tetap ada, cuman berkurang, jauh berkurang. Dia akan muncul lagi ketika kena matahari. Oh, iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup ya, Dek, semuanya ya.
Iya, Pak. Baik, Pak Alif, saya rasa selesai ya. Iya Pak, baik Pak. Saya share di grup ya, Dea. Baik Pak, boleh Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Materi yang di-share Pak di grup. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih Pak. Masih. Terima kasih. Sore. Hmm.